wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih itu laporan keuangan. Karena kan di mata kuliah ini adalah analisa laporan keuangan. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu untuk neraca, dan pada periode tertentu untuk laporan laba rugi. Nah, kita akan mengetahui posisi keuangan perusahaan terkini dengan menganalisa laporan keuangan. Nah, tujuan dalam pembuatan laporan keuangan sendiri itu adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva, tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal. Untuk yang nomor 1 sama nomor 2 kalian bisa mengetahuinya dari neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu yang ketiga dan keempat adalah informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan dan informasi tentang jumlah biaya. Ini bisa kalian lihat di laporan laba rugi. Dan memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Lalu memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode. Nah, laporan keuangan sendiri itu harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama pihak pemilik usaha dan manajemen. Nah, sekarang pihaknya itu siapa aja yang berkepentingan dalam laporan keuangan? Yang pertama adalah pemilik. Nah, pemilik itu kenapa sih dia itu butuh laporan keuangan? Pemilik itu mereka itu butuh laporan keuangan itu untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaannya serta dividen yang diperolehnya. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen itu memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu. Lalu untuk kreditor, yaitu untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah adalah untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah. Berarti ini contohnya kayak pajak ya. Dan untuk investor, investor itu memerlukan laporan keuangan untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan. Apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan itu berdasarkan sejarah historis. Jadi, laporan keuangan itu menceritakan yang lalu, gitu. Jadi berdasarkan sejarah. Dan dia dibuatnya pun secara umum. Lalu tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan tertentu. Karena kan di laporan keuangan itu kan banyak asumsi-asumsi, gitu. Jadi hanya taksiran-taksiran saja. Yang keempat adalah bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kelima adalah berpegang teguh pada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa yang terjadi, bukan pada sifat formalnya. Nah, kenapa sih kita harus menganalisa laporan keuangan gitu? Nah, kita itu harus bisa menganalisa laporan keuangan. Gunanya adalah untuk membaca, mengerti, dan memahami arti dari laporan keuangan gitu. Nah, dari analisa laporan keuangan juga itu bisa memberikan gambaran sekaligus dapat digunakan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan ke depan. Lalu, analisa laporan keuangan juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal penting bagi pihak manajemen. Nah, analisa laporan keuangan sendiri itu ada macam-macam alatnya gitu. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, analisis laba kota, dan break-even point. Ini adalah hanya beberapa dari alat analisa laporan keuangan. Nah, selama 1 semester ini kita akan membahas rasio-rasio ini. Untuk pertemuan 1 hanya seperti itu karena hanya pendahuluan. Untuk selanjutnya kita akan membahas di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai laporan keuangan itu sendiri ada berapa macam dan komponen-komponennya. Sekian untuk pertemuan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.